Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas terusan dari video yang sebelumnya, yaitu pencemaran lingkungan. Jika video yang lalu kita membahas definisi pencemaran dan pencemaran air, sekarang kita akan membahas tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang memenuhi kebutuhan komponen abiotik atau makhluk hidup. Percaya atau tidak, manusia itu kan makhluk hidup. Oh, jangan manusia ya. Hewan misalkan, burung. Burung kan makhluk hidup. Makhluk hidup berarti komponen biotik ya, bukan abiotik. Ini salah. Komponen biotik. Nah, makhluk hidup bernafas. Menggunakan apa? Menggunakan alat pernafasan. Apa yang diserap? Udara. Nah, udara itu adalah komponen abiotik. Nah, betul kan? Udara mengandung kurang lebih 20% oksigen. Jadi di bumi tercinta ini, semua udara yang ada di sini 20%-nya itu adalah oksigen. Wah, ini gambar pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran ini disebabkan langsung dari sumber pencemar, contoh peningkatan kadar karbon dioksida karena aktivitas pembakaran oleh manusia. Pembakaran itu bisa pembakaran pabrik, pembakaran kendaraan bermotor, pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia, dan lain-lain. Pokoknya semua pembakaran. Bahaya. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Pencemaran ini disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contoh, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Ya, ini adalah lapisan ozon. Ya. Kemudian, faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama, aktivitas alam. Contoh seperti bencana alam gunung berapi. Faktor pencemar yang pertama ya, aktivitas alam. Seperti bencana alam gunung berapi, kebakaran hutan yang terjadi secara alami, bukan karena ulah manusia. Atau kotoran hewan ternak yang mengandung metana dan akibatnya yang dapat meningkatkan suhu bumi. Tapi kotoran ternak ini sangat jarang ya, nggak kayak gunung berapi yang secara langsung terlihat gitu. Yang kedua, aktivitas manusia. Jelas, faktor penyebab pencemaran udara yang paling banyak adalah aktivitas manusia. Pembakaran hutan, asap rokok, kendaraan bermotor, pabrik, industri, dan lain-lain. Wah, yang atas dari bencana alam, yang ini adalah hasil ulah manusia. Kemudian dampak pencemaran udara. Yang pertama, dampak kesehatan. Dampak kesehatan pasti ya, jika udaranya tercemar akan menyebabkan penyakit. Penyakitnya itu disebut ISPA, infeksi saluran pernapasan. Kenapa? Karena itu udara. Kalau udara itu jalurnya di pernapasan, makanya disebut penyakit infeksi saluran pernapasan. Nih. Bagi tumbuhan, pencemaran udara itu dapat memicu timbulnya hujan asam. Hujan asam dapat mematikan tanaman setempat karena mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Jadi, contohnya dari abu vulkanik atau asap industri. Asap industri jadi awan bersifat masam karena mengandung senyawa sulfur, kemudian turun hujan tercampur dengan senyawa sulfur itu, maka tanaman itu akan rusak atau mati. Kasihan ya. Selanjutnya, efek rumah kaca. Nah, ini konsentrasi CO2 dan CO. Tahu nggak apa itu CO2? CO2 itu karbon dioksida. Kalau CO adalah karbon monoksida.
Konsentrasi CO2 dan CO yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Jadi, kalau efek rumah kaca itu, ini matahari. Matahari memancarkan panas ke bumi, kemudian dari bumi dipantulkan lagi ke atas. Nah, seharusnya kalau konsentrasi CO2 dan CO-nya itu tidak tinggi di atmosfer, maka panas yang dipantulkan oleh bumi itu akan langsung keluar gitu. Karena konsentrasinya tinggi, maka panasnya masuk, kemudian dipantulkan ke atmosfer, dari atmosfer dipantulkan lagi ke bumi. Terus gini. Nah, itu yang disebut efek rumah kaca seperti itu. Kemudian rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan ozon bisa berlubang ketika CFC itu dari freezer atau AC terurai di atmosfer. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah biasanya terjadi karena masuknya racun, bahan kimia berbahaya, pestisida atau zat-zat lain ke dalam tanah. Wah, bahaya. Faktor penyebab pencemaran tanah, yang pertama limbah domestik. Limbah domestik itu adalah limbah rumah tangga, contoh sampah-sampah plastik, sampah dari kamar mandi, sampah deterjen dan lain-lain itu merupakan limbah domestik. Yang kedua limbah pertanian. Limbah pertanian itu berupa pestisida yang berlebihan, pupuk kimia yang berlebihan. Nah, itu dapat menyebabkan pencemaran tanah. Yang ketiga yaitu limbah industri. Jelas ya, limbah industri contoh seperti lumpur atau bubur kalau berupa padatan, dan sisa-sisa pengolahan industri lapisan logam, tembaga, timbal, perak, dan lain-lain. Kemudian dampak pencemaran tanah. Yang pertama ada dampak kesehatan. Tentu sangat berbahaya ya. Jika mata air yang tercemar oleh suatu bakteri, maka air tersebut tidak sehat untuk diminum. Timbal dan polutan yang mencemari tanah dapat menyebabkan kerusakan otak dan kerusakan ginjal juga. Kalau di game ini otaknya rusak, ginjalnya rusak, namanya double kill. Wah. Yang kedua, dampak pada pertanian. Dampak pada pertanian dapat mengakibatkan turunnya aktivitas metabolisme tanaman. Hal ini menyebabkan menurunnya hasil panen. Jadi kalau tanahnya tercemar, hasil panennya berkurang, ekonomi akan menurun, akan merosot. Yang ketiga, dampak ekosistem. Jelas ya, kalau dampak ekosistem itu arahnya nanti kemana-mana, ke rantai makanan, misalkan jika suatu kawasan tercemar oleh bahan kimia, maka kawasan tersebut akan sulit ditanami. Pertama, sulit ditanami. Kalau tidak ada tanaman atau jarang tanaman atau jarang pepohonan, maka konsumen tingkat 1 itu akan sedikit. Kalau konsumen tingkat 1 akan sedikit, apalagi konsumen tingkat 2, 3, dan konsumen puncak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah? Yang pertama adalah remediasi. Remediasi itu adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi, yang pertama in situ dan ex situ. Itu dapat dilihat remediasi. Jadi sebenarnya tanahnya ini tercemar, terus dilakukan remediasi, nanti tanahnya itu berangsur-angsur akan membaik. Yang kedua adalah bioremediasi. Nah, kalau remediasi tadi itu menggunakan zat-zat tertentu, kalau bioremediasi itu menggunakan organisme hidup. Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri. Oh, ini gambarnya salah ini pemirsa. Ini namanya fitoremediasi ya, yang ini gambarnya.
Kalau bioremediasi itu menggunakan mikroorganisme, jamur dan bakteri. Nah, cara kerjanya nanti tanah yang tercemar kan mengandung senyawa berbahaya. Nah, oleh bakteri atau jamur, senyawa itu akan dipecah menjadi senyawa yang tidak berbahaya, gitu. Seperti dipecah menjadi CO2, nitrogen, dan lain-lain. Terima kasih, itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan konsep, silakan kritik di kolom komentar untuk kebaikan video saya berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.